Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fauzi dan teman saya Muhammad M. Nafis Iqbal akan menjelaskan proposal penerapan objek recognition pada drone untuk pengawasan militer. Oke, dimulai dari pendahuluan, latar belakang. Tentang tantangan utama dalam operasi militer adalah kemampuan untuk melakukan intelijen, surveillance and reconnaissance, ISR. ISR dapat dicapai dari aset tahap seperti sebagai radar jarak jauh atau kamera pengintai, atau aset bergerak seperti pesawat terbang, satelit, atau kendaraan tak berawak UAV atau kombinasi keduanya dari multiple. Drone atau UAV berdasarkan UVS, Unmanned Vehicle System internasional, didefinisikan sebagai benda terbang tanpa awak dapat dikendalikan dari jarak tertentu. Di Indonesia memiliki definisi sendiri tentang drone, disebutkan dalam Peraturan Transportasi Permenhub nomor PN 90 tahun 2015 dengan peraturan drone atau pesawat tak berawak mesin terbang yang bekerja dengan remote control oleh pilot yang bisa dikendalikan sesuai hukum aerodinamika Permenhub. Deteksi objek adalah tugas umum dalam fisik komputer dan mengacu pada penentuan ada atau tidaknya fitur spesifik dalam data gambar, serta fitur terdeteksi suatu objek dapat diklasifikasikan sebagai milik salah satu set kelas yang telah ditentukan oleh sebelumnya. Lanjut oleh Saudara Nafis, identifikasi masalah. Oke, untuk identifikasi masalah. Berdasarkan masalah tersebut, maka akan dirancang sistem object recognition pada drone untuk pengawasan militer. Sistem ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan dalam mengidentifikasi objek seperti musuh yang masuk ke wilayah perbatasan secara ilegal, jumlah musuh yang ada saat terjadi peperangan. Masalah ini dapat diselesaikan dengan menggunakan program yang berbasis Python. Karena Python merupakan kode program yang tepat untuk mengidentifikasi objek karena semua yang ada di Python adalah objek. Dan menggunakan drone adalah cara yang sangat minim risiko dibandingkan dengan mengirimkan manusia asli karena sangat berisiko merenggut korban jiwa. Untuk rumusan masalahnya, berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka perumusan masalah adalah bagaimana merancang sistem yang dapat mendeteksi objek untuk observasi militer. Selanjutnya adalah batasan masalah. Pertama, membuat sistem yang dapat mendeteksi objek untuk observasi militer. Kedua, sistem ini akan dibangun menggunakan pemrograman Python. Tujuan dan manfaat. Tujuan dari dilakukannya laporan akhir dengan judul penerapan object recognition pada drone untuk pengawasan militer adalah sebagai berikut. Pertama, untuk merancang sistem yang dapat mendeteksi objek untuk observasi militer, sedangkan manfaat yang dapat didapatkan dari laporan akhir ini sebagai berikut. Sistem ini diharapkan akan membantu untuk mendeteksi objek yang berpotensi mengganggu kedaulatan bangsa. Sistem ini diharapkan untuk memudahkan untuk mengetahui celah-celah ancaman dari musuh, dan sistem ini diharapkan akan membantu militer untuk mempersiapkan strategi untuk menghadapi ancaman. Baik, untuk bab selanjutnya itu bab dasar teori. Untuk landasan teori pertama itu adalah pengawasan militer atau ISR. ISR adalah operasi militer yang dimaksudkan untuk membantu para pembuat keputusan mengantisipasi perubahan, mengurangi risiko, dan mencapai tujuan. Praktiknya menghubungkan beberapa fungsi medan perang bersama untuk membantu pasukan untuk menggunakan sensornya dan mengelola informasi yang dikumpulkan. Informasi dikumpulkan melalui pengamatan sistematis oleh tentara dengan sensor elektronik. Sensor elektronik bisa digunakan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan seperti penggunaan drone untuk pengawasan. Selanjutnya adalah pengenalan objek, yaitu object recognition. Pengenalan objek dalam fisik komputer adalah tugas untuk menentukan objek serupa dalam gambaran atau dalam urutan video. Pengenalan objek adalah proses identifikasi objek tertentu dalam foto atau video digital. Algoritma pengenalan objek bergantung pada algoritma pencocokan, pembelajaran, atau pengenalan pola menggunakan teknik berbasis penampilan atau fitur. Jadi pengenalan objek
akan mengidentifikasi suatu objek dan mengklarifikasikannya dari objek set yang telah diinputkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky. Yang selanjutnya adalah drone. Drone adalah pesawat tanpa awak yang dikendalikan dari jarak jauh. Pesawat nirawak atau pesawat tanpa awak atau disingkat UAV atau sering disebut sebagai drone adalah mesin terbang yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh pilot atau mampu mengendalikan dirinya sendiri. Drone menggunakan hukum aerodinamika untuk mengangkat dirinya dan membuatnya terbang. Di dalam bidang militer, drone digunakan sebagai teknologi pengawasan tempur militer karena kemampuan drone yang dapat membawa muatan baik serta maupun muatan lainnya. Selanjutnya ada Python. Python adalah bahasa pemrograman interpretatif multiguna dengan filosofi perancangan yang berfokus pada tingkat keterbacaan kode. Bahasa Python berbeda dengan bahasa pemrograman lainnya karena bahasa Python memiliki jumlah kode yang sedikit yang membuat lebih mudah untuk dibaca. Penggunaan bahasa Python terdapat pada teknologi kecerdasan buatan AI, pengembangan web, dan juga bidang pendidikan. Alasan orang suka menggunakan bahasa Python adalah tata bahasa yang sederhana, mudah ditulis dan dibaca, memiliki track record di bidang khusus, dan memiliki library praktis yang mudah digunakan. Selanjutnya ada OpenCV. OpenCV atau Open Source Computer Vision Library adalah salah satu software pustaka yang ditujukan untuk pengelolaan citra dinamis secara real-time. OpenCV merupakan salah satu cabang artificial intelligence, kecerdasan buatan, yang digunakan untuk membangun atau analisis isi suatu gambar. Cara kerjanya seperti meniru cara kerja sistem visual manusia dengan melihat suatu objek menggunakan penglihatan atau mata dan meneruskannya ke otak untuk diproses sehingga mengerti objek apa yang sedang tampak atau dilihat. Yang ketiga, bab model sistem yang akan proses bisnis saat ini akan dijelaskan oleh Nafis Iqbal. Oke, untuk proses bisnis saat ini adalah sebagai berikut. Pertama, penjelasan proses bisnis saat ini dari gambar di atas adalah sebagai berikut. Pertama, militer mendeteksi posisi dan lokasi musuh terlebih dahulu. Setelah mengetahui posisi musuh, militer akan mengirimkan intel yang bertugas untuk melakukan proses pengintaian. Selanjutnya, setelah selesai mengintai, intel memberikan informasi kepada tim militer untuk dilakukan proses pembuatan strategi. Selanjutnya, setelah mendapatkan informasi, komandan dari tim militer akan menyusun strategi yang akan dilakukan. Selanjutnya, setelah selesai menyusun strategi, tim bersiap melakukan penyerangan. Untuk proses bisnis usulan, untuk proses akan bisnis dijelaskan oleh usulan Rizky. adalah penjelasannya sebagai berikut. Militer telah mendeteksi posisi musuh yang akan dilakukan pengintaian. Kedua, tim militer mengirimkan drone untuk melakukan pengintaian di lokasi. Drone mengirimkan data dalam bentuk video. Terus sistem object recognition mendeteksi objek sesuai dengan set objek yang diinputkan. Selanjutnya, informasi dari object recognition disampaikan pada komandan militer untuk penyiapan strategi penyerangan. Selanjutnya, tim bersiap melakukan penyerangan. Untuk arsitektur sistem, di sini drone memasukkan data. Data tersebut diproses oleh sistem object recognition. Lalu data keluar dalam bentuk data yang akan disampaikan oleh militer untuk dilakukan penindakan lanjut. Untuk hardware yang akan digunakan adalah drone dan laptop. Untuk software kita akan menggunakan Python dan OpenCV. Selanjutnya use case diagram yang akan dijelaskan oleh Nafis. Oke, untuk use case diagram, pertama adalah definisi aktor, pertama adalah operator drone, yaitu adalah orang yang akan bertugas untuk menjalankan drone dan juga object recognition yang akan diolah menjadi data. Selanjutnya, definisi use case, pertama mengendalikan drone merupakan proses pengendalian dari drone yang akan dipakai. Kedua, melihat gambar video drone, melihat gambar hasil tangkapan dari kamera drone menggunakan laptop, melakukan object recognition pada objek, proses mendeteksi objek.
Keempat, mengidentifikasi objek dan mengklarifikasikannya. Proses mengklarifikasikan objek menurut dataset. Selanjutnya, menghitung objek, yaitu menghitung berapa banyak objek yang terdeteksi. Keenam, memberikan informasi tentang jenis objek dan jumlah objek. Untuk skenario use case, pertama adalah use case object recognition, skenario sebagai berikut. Skenario normal menerbangkan drone dan menyalakan sistem object recognition. Drone terbang dan sistem mulai bekerja. Drone mengambil gambar dan sistem mencocokkan dengan dataset objek. Sistem mendeteksi sebuah objek. Skenario alternatif menerbangkan drone dan menyalakan sistem object recognition. Drone terbang dan sistem mulai bekerja. Drone mengambil gambar dan sistem mencocokkan data dengan dataset objek. Sistem tidak mendeteksi sebuah objek dan yang ditangkap oleh drone. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky. Oke, di sini tugas operator adalah mengendalikan drone, melihat gambar video dari drone, melakukan object recognition pada objek, mengidentifikasikan objek dan mengklasifikasikannya, menghitung objek seperti berapa jumlah orang dan lain-lain. Selanjutnya akan memberi informasi. Itu saja proposal yang kami buat. Selebihnya jika ada kurang kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.